Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Sela Ainun Safa'ah dengan NIM 63040220027 dari kelas 5A Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisa pasar konsumen guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran, ulangan akhir semester dosen pengampu Bapak Dr. Yuda Trihananto SPD MM. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Latar belakang menganalisa pasar konsumen. Analisis pasar konsumen fokus pada perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih serta menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Analisis ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, seperti budaya, sosial, dan pribadi. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman tentang perilaku konsumen dapat membantu dalam segmentasi pasar dan pengembangan produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui untuk menganalisa pasar konsumen? Yang pertama, model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan menyebarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku ini mencakup bagaimana konsumen membuat keputusan terkait alokasi sumber daya seperti waktu dan uang untuk konsumsi. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk motivasi, lingkungan sosial, dan budaya. Setelah mengetahui model perilaku konsumen, kita juga harus mengetahui karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi bagaimana individu menilai sebuah produk atau jasa. Misalnya, dalam budaya kolektivistik, keputusan konsumen dapat dipengaruhi oleh bagaimana produk tersebut akan mempengaruhi citra kelompok atau komunitas. Yang kedua, faktor kelas sosial adalah suatu kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip. Setiap anggota kelas sosial memiliki gaya hidup yang unik termasuk kepercayaan, sikap, kegiatan, dan perilaku bersama. Hal ini yang membedakan anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Yang ketiga ada faktor peran dan status sosial, adalah bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka dipersepsikan oleh masyarakat seperti hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua. Yang keempat ada faktor pribadi, adalah aspek-aspek yang unik dan spesifik dari individu seperti kepribadian, kepercayaan, dan tujuan hidup. Faktor pribadi seperti motivasi dan preferensi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin baik faktor pribadi, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian. Selain model perilaku konsumen dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen, kita juga harus mengetahui apa saja keputusan pembelian. Yang pertama ada keputusan pembelian yang rumit. Konsumen sangat terlibat dalam pembelian, sadar akan merek, dan membuat keputusan pembelian yang cermat. Perilaku ini sering terjadi pada produk yang mahal, jarang dibeli, dan berisiko. Yang kedua ada keputusan pembelian pengurang ketidaknyamanan. Konsumen sangat terlibat dalam pembelian tetapi tidak melihat perbedaan di antara merek. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan pembelian yang mencari variasi. Konsumen membeli merek yang berbeda karena dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru, keinginan baru, atau bosan. Contohnya ketika membeli makanan ringan atau kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, keputusan pembelian karena kebiasaan.
Konsumen kurang terlibat dalam pembelian dan tidak melihat perbedaan merek yang signifikan. Konsumen hanya berdasarkan kebiasaan dalam membeli suatu merek produk, contohnya ketika membeli garam atau pasta gigi. Contoh menganalisa pasar konsumen pada produk skincare. Yang pertama, identifikasi target pasar, seperti perusahaan menargetkan skincare untuk laki-laki dan perempuan untuk usia 18-35 tahun. Yang kedua, menganalisis tren, mengamati tren pasar yang terus berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, suatu perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada profil konsumen. Perusahaan harus mengidentifikasi karakteristik konsumen yang paling tertarik pada produk tertentu untuk membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback dari konsumen. Perusahaan dapat menggunakan umpan balik dari konsumen untuk mengadaptasi produk dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.